nama Bribka Agus dikenal bukan karena prestasinya, melainkan karena kesombongan dan kebrutalannya. Ia bukan sekadar polisi, tapi penguasa jalanan yang merasa kebal hukum. Setiap malam, di warung kopi dekat pasar, ia duduk dengan sikap jumawa, meneguk kopi sambil mengisap rokok dengan tatapan mengintimidasi siapapun yang berani menatap matanya terlalu lama. Warga takut padanya, bukan karena seragamnya, tetapi karena kebiasaannya mencari-cari masalah. Pedagang kaki lima, tukang ojek, hingga pemuda yang sekadar nongkrong sering menjadi sasaran amarahnya yang meledak tanpa alasan. Jika ada yang berani melawan, bogem mentah atau tilang tanpa sebab menanti mereka. Suatu malam, seorang tukang becak tua bernama Pak Sarman menjadi korban kesewenang-wenangan Agus. Hanya karena becaknya sedikit menghalangi jalan, Agus menendang becak itu hingga terbalik, membuat barang-barang dagangan kecil yang dibawa Pak Sarman berserakan di jalan. "Mata lo di mana? Hah, mau bikin macet," bentaknya kasar. Warga yang melihat hanya bisa diam, menahan amarah, takut menjadi korban berikutnya. Pak Sarman, dengan tangan gemetar, hanya bisa meminta maaf sambil memunguti barang-barangnya yang berceceran. Namun, bukannya berhenti, Agus malah menendang kardus dagangan Pak Sarman, membuat pria tua itu jatuh terduduk di aspal. Beberapa pemuda mengepalkan tangan, ingin melawan, tapi tatapan tajam Agus, ditambah pistol di pinggangnya, membuat mereka mengurungkan niat. Namun, malam itu berbeda. Di sudut warung kopi, seorang pria berambut cepat duduk memperhatikan semua kejadian itu dengan mata tajam. Raut wajahnya tenang, tetapi ada bara di dalamnya. Dia bukan warga biasa. Dia Serka Anton, seorang anggota Kopassus yang baru pulang cuti. Tak ada yang tahu siapa dia, tapi ada sesuatu dalam sorot matanya yang membuatnya berbeda dari warga lain, tatapan seorang prajurit yang tak kenal takut. Saat Agus semakin menjadi-jadi, Anton akhirnya berdiri, melangkah perlahan ke arah mereka. Malam yang damai itu akan berubah menjadi awal dari kejadian yang akan mengguncang seluruh kota. Agus menatap pria yang kini berdiri di hadapannya. Sorot mata tajam itu membuatnya sedikit ragu, tapi kesombongannya terlalu besar untuk mundur. "Mau sok pahlawan?" Agus menyeringai, suaranya penuh ejekan. Anton tidak langsung menjawab, hanya menatapnya dengan dingin. Warga yang sejak tadi menahan napas mulai berbisik-bisik, bertanya-tanya siapa pria ini yang berani menantang Agus secara terbuka. "Sudah cukup," suara Anton terdengar pelan, tapi tajam. "Jangan permalukan dirimu sendiri dengan menyiksa orang yang tidak berdaya." Kalimat itu sederhana, tetapi seolah tamparan keras bagi Agus. Wajahnya memerah, bukan karena malu, tapi karena amarah yang berkobar. "Apa kau bilang?" Agus melangkah mendekat, menempelkan jarinya ke dada Anton, mencoba mengintimidasi. Tapi Anton tidak bergeming. Tatapan matanya tetap tenang, tetapi ada ketegangan yang semakin memuncak di udara. Agus mendengus, merasa diremehkan. Ia lalu mendorong Anton dengan kasar, berharap pria itu kehilangan keseimbangan. Namun, Anton tetap berdiri tegak seperti batu karang yang tak tergoyahkan. "Bocah ini cari mati," gumam Agus sambil mencengkram kera Anton, bersiap melayangkan pukulan. Warga terkejut, beberapa wanita menutup mulut mereka, takut melihat apa yang akan terjadi. Namun, sebelum pukulan itu melayang, Anton dengan gerakan secepat kilat mencengkram pergelangan tangan Agus dan memelintirnya ke belakang. Agus mengerang kesakitan, matanya membelalak, tak percaya bahwa pria yang terlihat biasa saja ini bisa bergerak secepat itu. "Jangan sentuh aku kalau kau tak siap menerima akibatnya," bisik Anton di telinga Agus, suaranya begitu dingin hingga membuat bulu kuduk meremang. Warga tertegun, menyadari bahwa pria misterius ini bukan orang sembarangan. Agus menggertakkan giginya, berusaha melepaskan diri, tapi cengkeraman Anton seperti baja. Semua mata kini tertuju pada mereka. Malam yang awalnya sunyi kini berubah menjadi medan ketegangan yang bisa meledak kapan saja. Agus akhirnya berhasil melepaskan tangannya dengan kasar, lalu mundur selangkah sambil mengusap pergelangannya yang masih terasa nyeri.
Matanya menyipit penuh amarah, merasa dipermalukan di hadapan banyak orang. "Berani sekali kau, hah? Siapa kau sebenarnya?" bentaknya dengan suara yang bergetar antara marah dan tak percaya. Anton masih berdiri dengan tenang, seolah kejadian barusan bukanlah hal yang luar biasa baginya. "Hanya seseorang yang tak suka melihat ketidakadilan," jawabnya datar. Jawaban itu justru semakin membakar emosi Agus. Ia tak terbiasa diperlakukan seperti ini, apalagi oleh seseorang yang tampaknya bukan polisi atau pejabat yang bisa ia tekan. Warga yang sejak tadi diam kini mulai berbisik-bisik, semakin tertarik dengan sosok misterius ini. "Sepertinya dia bukan orang sembarangan," bisik seorang lelaki tua. Agus menggertakkan giginya, merasa situasi ini mulai mempermalukannya. Tak ingin kehilangan muka, ia melangkah maju lagi, kali ini lebih agresif. "Kau pikir kau siapa bisa mengajari aku? Aku ini polisi. Kau tahu artinya?" Suaranya meninggi, mencoba menekan lawannya dengan statusnya sebagai aparat. Tapi Anton tetap tak menunjukkan rasa takut. "Polisi?" Anton tersenyum tipis. "Kalau kau benar-benar polisi, kau seharusnya melindungi warga, bukan menindas mereka." Kalimat itu membuat suasana semakin panas. Merasa tak bisa lagi menahan emosinya, Agus melangkah cepat dan mencengkeram bahu Anton, mencoba menyeretnya keluar dari warung. "Ikut aku, kita selesaikan ini di kantor," teriaknya. Namun, Anton menepis tangannya dengan mudah, membuat Agus terhuyung ke belakang. Keadaan semakin memanas. Beberapa warga mulai ketakutan, khawatir ini akan berubah menjadi perkelahian sungguhan. Namun, ada juga yang berharap seseorang akhirnya bisa memberi pelajaran pada polisi arogan itu. "Kalau kau ingin menyelesaikan ini, jangan berlindung di balik seragammu," kata Anton, suaranya rendah tapi menusuk. "Kita selesaikan sebagai laki-laki." Warga terdiam. Agus mengepalkan tangannya. Malam itu, kota kecil mereka akan menjadi saksi pertarungan yang tak akan terlupakan. Mata Agus membelalak mendengar tantangan itu. Harga dirinya yang sudah jatuh di hadapan warga membuatnya tak bisa mundur. "Baik, kau pikir kau hebat? Kita selesaikan sekarang juga," teriaknya lantang. Warga yang semula ragu kini semakin bersemangat, beberapa bahkan berbisik bahwa inilah saat yang tepat bagi Agus untuk menerima balasannya. Anton, tanpa menunjukkan emosi, hanya mengangkat dagunya sedikit. "Tanpa senjata, hanya kita berdua," ucapnya pelan, tetapi tajam. Agus mendengus, melepaskan sabuk dan pistolnya, lalu menyerahkan kepada salah satu bawahannya yang baru tiba di lokasi. "Aku tidak butuh senjata untuk menghajarmu," katanya penuh percaya diri. Kerumunan warga mulai membentuk lingkaran di sekitar mereka, seolah menjadi saksi duel yang akan segera pecah. Agus maju dengan langkah mantap, otot-ototnya menegang, siap untuk menyerang. Ia adalah polisi yang sering berkelahi di jalanan, percaya diri bahwa tubuh kekarnya cukup untuk menaklukkan pria di hadapannya. Tanpa aba-aba, ia melesat dengan pukulan keras mengarah ke wajah Anton. Tapi yang terjadi selanjutnya membuat semua orang tercengang. Dengan gerakan secepat kilat, Anton menggeser tubuhnya ke samping, menghindari pukulan itu dengan mudah, lalu menepuk bahu Agus pelan, sebuah isyarat bahwa serangannya terlalu lamban. Warga mulai bersorak pelan, menyadari bahwa duel ini mungkin tidak akan berjalan seperti yang Agus bayangkan. Merasa dipermalukan, Agus melancarkan serangan bertubi-tubi, pukulan, tendangan, semuanya dikerahkan dengan tenaga penuh. Namun, Anton seperti bayangan yang tak tersentuh. Setiap serangan meleset, setiap pukulan hanya mengenai udara kosong. Nafas Agus mulai memburu, keringat bercucuran di dahinya. Sementara Anton masih berdiri tegap tanpa tanda-tanda kelelahan. "Kau terlalu lambat," katanya, suara tenangnya justru membuat Agus semakin frustrasi. Amarah yang membakar kini mulai bercampur dengan rasa takut yang perlahan menyelinap ke dalam dirinya. Warga mulai berteriak, beberapa tertawa melihat Agus yang biasanya angkuh kini terlihat seperti petarung amatir. Duel ini baru saja dimulai, tetapi bagi Agus, ini sudah terasa seperti awal dari kehancurannya.
Agus kini mulai kehilangan kendali. Amarahnya yang membara membuatnya semakin brutal, tetapi setiap serangannya tetap gagal mengenai Anton. Warga yang menyaksikan semakin yakin bahwa pria misterius itu bukanlah orang biasa. "Ayo, kalau kau memang jagoan, balas pukulanku," teriak Agus frustasi, napasnya memburu, keringat membasahi wajahnya. Anton hanya tersenyum tipis, lalu dalam sekejap, ia bergerak maju. Satu pukulan cepat mendarat di perut Agus, membuat tubuh kekarnya seketika membungkuk. Sebelum Agus sempat pulih, Anton melanjutkan dengan sapuan kaki yang membuatnya terlempar ke tanah dengan suara gedebuk keras. Warga terkejut, beberapa bersorak, sementara yang lain hanya bisa terdiam tak percaya melihat polisi yang selama ini mereka takuti kini terkapar di jalan. Agus tersentak, wajahnya memerah karena malu dan marah. Dengan sisa tenaga, ia bangkit dan berlari ke arah Anton, mencoba menerjangnya seperti banteng liar. Namun, Anton kembali menghindar dengan mudah, lalu menangkap pergelangan tangan Agus dan memelintirnya ke belakang dengan cekatan. Agus berteriak kesakitan, wajahnya meringis. Anton menekan lebih keras, membuat tubuh Agus berlutut tak berdaya di hadapannya. "Jangan pernah mengandalkan kekerasan jika kau tak tahu cara mengendalikannya," bisik Anton di telinganya, suaranya dingin seperti es. Warga semakin terperangah, menyaksikan pria arogan itu kini tersungkur tanpa daya. Ketegangan mencapai puncaknya ketika Agus akhirnya jatuh terduduk, tangannya gemetar, napasnya tersengal. Ia ingin bangkit, ingin membalas, tetapi tubuhnya tak lagi mampu bergerak. Anton melangkah mundur, membiarkan harga diri Agus hancur oleh egonya sendiri. "Sudah cukup," ucap Anton, suaranya datar namun penuh wibawa. Warga yang sejak tadi menahan emosi akhirnya meledak dalam sorakan. Beberapa dari mereka bahkan bertepuk tangan, merasa puas melihat karma bekerja begitu cepat. Namun, pertarungan ini belum benar-benar berakhir. Jauh di sudut jalan, beberapa rekan Agus mulai menghubungi markas. Duel yang terjadi malam ini tak hanya mengguncang warga, tetapi juga akan menimbulkan konsekuensi yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Agus terduduk di tanah, dadanya naik turun dengan napas tersengal. Rasa sakit di tubuhnya tidak seberapa dibandingkan dengan rasa malu yang kini membakar harga dirinya. Selama ini, ia selalu merasa tak terkalahkan di kota kecil ini, menindas siapa saja yang ia mau tanpa ada yang berani melawan. Namun malam ini, di hadapan warga yang selama ini ia tekan, ia justru dipermalukan oleh seseorang yang bahkan tak mengeluarkan banyak tenaga untuk menjatuhkannya. Matanya melotot penuh kebencian ke arah Anton, tapi yang ia lihat hanyalah pria itu berdiri tegap, tanpa rasa bangga atau penghinaan sedikit pun. Seolah pertarungan ini bukanlah ajang untuk mempermalukan, melainkan hanya pelajaran bagi seseorang yang tak tahu batas kekuatannya sendiri. Tangan Agus mengepal, tetapi tubuhnya tak mampu lagi bangkit. Ia menoleh ke arah anak buahnya yang berdiri di sudut jalan, berharap mereka akan turun tangan dan membantunya. Salah satu dari mereka bahkan sudah merogoh ponselnya, tampaknya menghubungi seseorang di markas. Agus menggeram, merasa marah sekaligus terhina. "Kau pikir ini sudah selesai?" Suaranya serak, penuh dendam. Anton tetap diam, menatapnya dengan mata dingin yang seolah menembus kebohongan dan kesombongan yang selama ini membungkus Agus. "Bukan aku yang menentukan akhir cerita ini," ucap Anton datar, "tapi kau sendiri. Jika kau masih ingin bertindak seperti ini, kau hanya akan menemui kehancuran." Kalimat itu bagaikan belati yang menusuk ego Agus lebih dalam dibandingkan pukulan manapun. Warga yang menyaksikan kejadian ini mulai berbisik-bisik, beberapa bahkan tertawa pelan melihat Agus dalam kondisi mengenaskan. Ini adalah momen yang tak pernah mereka bayangkan, seorang polisi arogan yang selama ini mereka takuti kini jatuh tak berdaya. Namun, ketegangan belum berakhir. Sirene polisi mulai terdengar di kejauhan, menandakan bahwa duel ini akan segera menarik perhatian pihak yang lebih besar. Beberapa warga mundur, takut jika keadaan semakin rumit. Anton tetap berdiri di tempatnya, matanya tak lepas dari Agus. Ia tahu,
malam ini belum benar-benar usai. Akan ada konsekuensi, dan ia sudah siap menghadapinya. Suara sirene semakin mendekat, menciptakan ketegangan di antara warga yang masih berkerumun. Beberapa orang mulai mundur perlahan, khawatir terlibat lebih jauh dalam kejadian ini. Dari kejauhan, 4 mobil patroli berhenti dengan kasar di tepi jalan, dan lebih dari 10 polisi bersenjata turun dengan wajah tegang. Salah satu dari mereka, seorang perwira berpangkat AKP, melangkah maju dengan tatapan tajam ke arah Agus yang masih terduduk di tanah. "Apa yang terjadi di sini?" Suaranya menggema, penuh otoritas. Agus menoleh dengan wajah penuh amarah dan rasa malu. "Tangkap dia! Dia sudah menyerang petugas polisi!" teriaknya, menunjuk Anton dengan geram. Para polisi langsung bergerak, mengepung Anton dengan posisi siap tempur. Namun, sebelum mereka bisa bertindak lebih jauh, Anton mengangkat tangannya dengan tenang dan mengeluarkan sebuah kartu identitas dari saku celananya. Sang perwira mengambil kartu itu, membacanya, lalu wajahnya mendadak berubah pucat. "Kopassus," gumamnya pelan, hampir tak percaya. Warga yang mendengar itu langsung tersentak. Bisik-bisik mulai menyebar di antara mereka, seolah baru menyadari siapa sebenarnya pria misterius yang berdiri di tengah jalan. Polisi yang mengepung Anton pun mulai ragu, tak ingin gegabah menghadapi seseorang dari pasukan elit. Sang perwira menarik napas dalam, lalu menoleh ke arah Agus yang masih duduk dengan wajah memerah. "Bribka Agus, kau bilang dia menyerangmu?" tanyanya, suaranya kini lebih dingin. Agus tergagap, tetapi masih mencoba mempertahankan egonya. "Iya, dia memulai duluan. Warga di sini bisa jadi saksi." Namun, justru saat itu seorang lelaki tua, Pak Sarman, melangkah maju dengan suara bergetar tapi penuh keberanian. "Pak, bukan dia yang mulai. Bribka Agus yang selama ini menindas kami. Dia hanya membela kami." Perwira itu menoleh ke warga lain, dan mereka pun mulai mengangguk, mengiyakan pernyataan Pak Sarman. Agus mulai panik, namun, sebelum ia bisa berkata lebih jauh, sang perwira mendekat dan menatapnya tajam. "Kita akan bicarakan ini di kantor," katanya dingin. Agus menelan ludah. Malam ini, ia tak hanya kehilangan harga diri, tapi juga mungkin kehilangan segalanya. Agus kini benar-benar kehilangan kendali atas situasi. Matanya membelalak saat 2 polisi mendekatinya, siap menggiringnya ke mobil patroli. "Apa maksudnya ini? Aku korban di sini!" teriaknya panik, mencoba berdiri, tetapi lututnya masih lemah akibat pertarungan tadi. Sang perwira hanya menggeleng pelan. "Cukup, Agus. Terlalu banyak saksi yang melihat apa yang sebenarnya terjadi." Agus ingin membantah, tetapi wajah-wajah warga yang biasanya takut kini menatapnya dengan penuh keberanian. Mereka telah cukup lama terdiam, tetapi malam ini adalah batasnya. Anton, yang sejak tadi diam, hanya memperhatikan dengan tatapan dingin. Ia tak perlu berbicara lagi, semua sudah berbicara untuknya. Ketika Agus akhirnya dibawa masuk ke dalam mobil patroli, suara sirene kembali meraung, membawa sosok yang dulu berkuasa di jalanan ke tempat di mana hukum akan menilainya. Warga mulai bersorak, bukan dengan kebencian, tetapi dengan kelegaan. Untuk pertama kalinya, mereka merasa bahwa keadilan akhirnya berpihak pada mereka. Pak Sarman menatap Anton dengan mata berkaca-kaca. "Terima kasih, Nak, kalau bukan karena kau, entah sampai kapan kami harus bertahan." Anton hanya tersenyum tipis. "Saya hanya kebetulan ada di sini, Pak. Selebihnya, kalianlah yang berani berbicara." Kata-kata itu membuat warga semakin yakin bahwa pria ini bukan sekadar pahlawan instan, tetapi seseorang yang benar-benar mengerti arti perjuangan. Saat Anton melangkah pergi, seorang polisi muda berlari mendekatinya. "Pak, mau kami antar ke kantor untuk memberikan laporan?" Anton menatapnya sebentar, lalu menggeleng. "Tak perlu, aku sudah menyelesaikan bagianku." Ia lalu berjalan ke arah motor tuanya yang terparkir di pinggir jalan, menyalakannya, lalu melaju pelan meninggalkan kota kecil yang baru saja ia ubah untuk selamanya.
Warga masih memandangi kepergiannya dengan penuh rasa hormat. Malam yang dimulai dengan ketakutan kini berakhir dengan harapan baru. Mungkin Anton hanya lewat di kota ini sebentar, tetapi kisahnya akan terus dikenang sebagai malam di mana seorang polisi arogan akhirnya tumbang, dan keadilan kembali menemukan tempatnya. Tamat.